tentang agama, belajar tentang ilmu jurnalistik, dan bermain bersama. Semuanya bisa kita lakukan bersama karena kami adalah santri di Pesantren Bina Umat Yogyakarta. Yuk ikuti cerita kami hanya di Cerita Santri. Assalamualaikum sahabat santri. Sahabat, hari ini kita akan berjalan-jalan ke kota Yogyakarta. Oh iya, bicara soal Yogyakarta, pasti sebagian besar dari sahabat santri mengenal bahkan pernah berkunjung ke sini. Daerah istimewa Yogyakarta memang terkenal karena memiliki banyak tempat wisata seperti Keraton, Tugu Yogyakarta, kawasan wisata Malioboro, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi. Kota ini dijuluki sebagai kota pelajar karena banyak orang tua yang mengirimkan anaknya untuk menimba ilmu di kota ini. Salah satunya adalah orang tuaku yang mengirimku ke pondok pesantren Bina Umat yang terletak di Dusun Setran, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini. Pesantren yang berdiri sejak tahun 2001 ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap loh. Selain itu, pesantren ini juga menerapkan sistem pembelajaran yang menggabungkan ilmu agama dengan kurikulum nasional. Pondok kita Bina Umat ini berdiri di bawah Yayasan Bina Umat Mulia Abadi, berdiri tahun 2001. Kemudian pendidikan formalnya kita mulai tahun 2003. Sampai dengan tahun ini berarti sudah 18 tahun, alhamdulillah. Adapun visi misi, kita bermimpi besar dengan visi mencetak generasi Islami cerdas, mandiri, berkarakter dan berwawasan keumatan dalam artian yang seluas-luasnya. Sahabat, perkenalkan, namaku Fahri. Aku berasal dari Jayapura. Jauh ya dari Jayapura ke Yogyakarta. Meski jauh, aku tetap semangat untuk menuntut ilmu di sini. Awalnya dulu aku sempat sedih saat harus merantau dan berpisah dengan orang tuaku. Tapi seperti sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi dibanding negeri Cina, kota Yogyakarta masih lebih deket dong. Apalagi Allah juga menjanjikan pahala bagi seorang muslim yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Wah, aku jadi semakin semangat untuk belajar di pesantren ini. Sahabat, di sini aku juga memiliki teman baru yang sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Ini dia sahabat-sahabatku. Ada Roshid, Fadil, Labib, Fatan, Azhar, dan Aska. Selama 2 tahun mondok di pesantren ini, aku belajar banyak hal. Salah satunya adalah pencak silat. Olahraga yang satu ini memang baru aku kenal ketika aku bergabung di sini. Tapi sejak pertama kali mengenalnya, aku langsung jatuh cinta sama seni bela diri yang satu ini. Aku menyukai pencak silat karena olahraga ini bisa melatih mental, kekuatan tubuh, dan juga membela diri. Saking sukanya dengan pencak silat, aku sampai dipilih untuk mewakili pesantren dalam beberapa pertandingan silat tingkat kabupaten loh. Sahabat, selain pencak silat, aku juga suka bermain layang-layang. Dan kebetulan karena hari ini anginnya kencang, aku dan sahabatku di sini berniat untuk menerbangkan layang-layang raksasa. Kami menyebutnya layangan ular naga. Layangan ular naga ini memiliki panjang 125 meter dengan diameter 75 cm. Layangan ini terdiri dari 2 bagian. Ada bagian kepala dan bagian badan. Untuk menarik dan membentangkan layangan, kami membutuhkan lebih dari 7 orang.
apabila angin sangat kencang, layangan ini sangat mudah untuk ditarik. Tapi kita juga harus hati-hati sahabat, karena bisa saja kami juga ikut terbang bersama layangan. Jangan ada yang lemas, tarik sampai dia bisa naik ke atas. Siap. Pokoknya yang badan besar di depan nih. Bina Umat, insya Allah bisa. Sekarang waktunya tarik layangannya supaya bisa terbang tinggi. Tapi sahabat, sepertinya kami gagal menerbangkan layangannya. Ternyata anginnya nggak cukup kuat untuk menerbangkan layang-layang ini. Sedih banget tadi tuh, nggak bisa terbang sih gara-gara angin kurang mendukung, cuaca. Tadi tuh untung aja nggak hujan, kalau hujan udah nggak bisa nerbangin lagi gimana gitu. Sahabat, karena kita nggak bisa menerbangkan layangan hari ini, mending kita pulang ke pondok aja yuk. Kita bersiap untuk mengaji. Oh iya, kalau bicara soal mengaji, aku punya sahabat yang jago dan bagus banget suaranya saat mengaji. Namanya Fadil. Kita dengarkan dia mengaji ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Bagus kan? Doakan aku bisa sebagus dia ya sahabat. Pantaskah kita puas berbangga dengan warna yang berbeda? Sahabat, di pesantren ini terdapat hampir 800 orang santri yang terdiri dari pria dan wanita. Pesantren Bina Umat ini mengadopsi dua kurikulum ya, artinya kurikulum dari dinas dan juga kurikulum diniyah kepesantrenan. Nah, untuk kurikulum cara kedinasan, cara umum itu mata pelajarannya umum. Nah, kemudian untuk yang diniyah, nah ini kita punya kurikulum sendiri yang itu memang kita mengadopsi di salah satu pesantren yang ternama di Indonesia ini. Nah, tapi paling nggak di situ kita kali mereka dengan ilmu fikih, kemudian usul fikih, kemudian ilmu alat ya, ilmu bahasa Arab, kemudian ada nahwu sorof dan sebagainya. Setiap hari selesai ibadah pagi, kami belajar di kelas. Dan ada satu pelajaran yang paling aku suka, yakni pelajaran jurnalistik. Sebagai siswa kelas 8, kami memang diajarkan mengenai ilmu jurnalistik ini sahabat. Menjadi jurnalis adalah cita-citaku selain menjadi ahli tahfiz. Makanya, aku sangat menyukai pelajaran ini. Sahabat santri, kali ini kami diajarkan tentang 5W1H sebagai prinsip dasar jurnalistik. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu yang kemarin tentang 5W1H? Masih. 5W1H apa saja? Yang pertama? What. Yang kedua? Bu Ustaz. Who. Yang ketiga? Why. Yang keempat? When. Dan yang terakhir, yang kelima? Where. Kemudian yang terakhir? How. Usai belajar mengenai 5W1H, kami pun diberi tugas secara berkelompok. Aku berada di kelompok 1 bersama Roshid dan Azmi sebagai ketua kelompok kami. Kelompok 1 silahkan dibuka. Tugu Jogja. Tugu Jogja, tepuk tangan. Kemudian kelompok yang kedua silahkan dibuka. Nasyid.
Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 3, silahkan dibuka. Futsal. Futsal. Yang suka olahraga siapa? Tepuk tangan. Hati-hati di jalan. Selamat mengerjakan tugas. Ternyata kami diberi tugas untuk meliput siaran langsung di kawasan Tugu, Yogyakarta. Asik, bisa jalan-jalan sekalian nih. Tadi diajarin 5W1H, terus ditugaskan untuk melatih jurnalistik, terjun langsung ke lapangan. Dan beruntung sekali saya punya kelompok ditugaskan langsung ke Tugu Jogja. Senang sekali. Kita berangkat yuk. Sahabat, perjalanan dari pondok pesantren menuju Tugu Jogja sekitar 30 menit. Kami sangat senang diberi kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan dalam belajar jurnalistik. Ini jadi pengalaman pertama kami semua loh. Akhirnya kita sampai di Tugu Jogja. Tugu Jogja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu objek wisata terkenal. Tugu Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan pendiri Keraton Yogyakarta. Berarti Tugu ini sudah berdiri selama hampir 3 abad loh. Menarik banget kan untuk dijadikan materi liputan kami. Jadi nggak sabar bikin laporannya nih. Sekarang kita bagi tugas dulu ya sahabat. Azmi sebagai reporter, Rosid sebagai kameramen, dan aku sebagai wisatawan. 3, 2, 1, action. Selamat siang Winoma TV, saya Azmi dan saat ini saya sedang berada di Tugu Jogja. Dan tampak di sini keramaian di area Tugu Jogja. Dan saat ini saya sedang bersama. Oke Mas, siapa namanya Mas? Ya, nama saya Farid Saltaf. Bisa dipanggil Fari. Oke. Kenapa Mas menjadikan Tugu Jogja ini sebagai tempat untuk dijadikan objek foto Mas? Karena Tugu Jogja ini adalah ikon dari kota Jogja sendiri. Dan sekarang Jogja ini Tugunya sudah diperbaiki, tidak ada kabel-kabel, jadi terlihat bagus. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, saya Azmi dari Bina Umat TV melaporkan. Tadi waktu di Tugu seru sekali. Lagi kan saya bisa lihat ikonik kota Jogja langsung. Terus tadi di sana juga Azmi pembawaannya jadi reporter bagus juga, keren. Ya, makasih Fari. Soalnya emang kita belajar public speakingnya bareng-bareng. Dan di pondok kita juga udah diajarin, atau kita juga belajar muhadoroh bareng-bareng juga sama teman-teman yang lain. Selain kelompokku, di kelompok lain ada juga tim Fadil yang bersiap untuk peliputan langsung. Tapi kelompok Fadil mengambil tema yang berbeda. Mereka meliput tentang kegiatan nasyid pesantren kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ahmad Bahrul Alam dari Pondok Pesantren Bina Umat ingin melaporkan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di Bina Umat di Pondok Pesantren Bina Umat ini. Apa itu? Itu adalah nasyid. Personil anggota nasyid ini sudah berapa orang? Alhamdulillah udah ada 20 orang lebih. Tapi kebetulan ini yang lain ada berhalangan, jadi yang hadir cuma segini. Kalau boleh minta contohnya sedikit? Boleh. Pantaskah kita puas berbangga dengan warna yang berbeda? Ya, itu Masya Allah sangat bagus sekali. Itu merupakan contoh dari ekstrakurikuler nasyid dari Pondok Pesantren Bina Umat. Sekian laporan dari saya, Fadil Ahmad dari Pondok Pesantren Bina Umat melaporkan. Kemudian ada satu kelompok lagi yang juga melakukan kegiatan peliputan. Ditugaskan untuk mewawancarai tim sepak bola pesantren. Kamera siap? 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labib Mustafa dari Bina Umat ingin melaporkan bagaimana persiapan tentang tim peserta Bina Umat yang akan mengikuti Liga Santri. Mau tahu? Silahkan ikuti. Dengan siapa? Dengan Ahmad dan Mustafa. Bagaimana dengan persiapan Liga Santri ini? Kami sudah melakukan persiapan sekeras mungkin untuk bisa membawa nama Bina Umat di ajang Liga Santri besok. Semoga dapat juara. Semoga sukses, bisa mengharumkan nama Bina Umat. Sekian, terima kasih. Sekian laporan dari saya, Labib Mustafa dari Bina Umat TV melaporkan. Sahabat, seru ya kegiatan belajar hari ini. Selain mendapatkan ilmu baru, kami juga mendapatkan pengalaman baru. Hal ini karena kami dituntut untuk menjadi santri yang aktif.
Selain kegiatan jurnalistik, ada pula kegiatan lain yang juga jadi favorit para santri, terutama santri wanita, yakni pelajaran tata boga. Di sana mereka belajar memasak dan menyajikan makanan untuk para santri. Dari bumbu-bumbunya ada yang bisa nebak kira-kira mereka masak apa ya. Dan hari ini para santriwati belajar memasak gudeg loh. Jadi yang pertama kita iris-iris nangka muda, kotak-kotak, bawang merah, bawang putih, dan bahan lainnya. Langsung kita masukin bawang merah, bawang putihnya, lalu diaduk-aduk sampai wangi pokoknya. Masukin santan, irisan nangka muda yang bentuk-bentuk kotak-kotak tadi. Habis sudah dikasih garam, langsung aja kasih kecap guys. Kalau kita membuat gudeg kayak gini kita harus sabar banget guys, karena pembuatan gudeg itu emang lama guys, jadi harus sabar. Alhamdulillah sahabat santri, akhirnya gudegnya jadi dong. Langsung aja kita mau makan bareng-bareng nih guys. Tapi bukan buat kita. Buat siapa? Buat siapa? Buat santri Ikhwan. Wah, gudegnya udah jadi. Pasti enak sekali rasanya. Sahabat, aku masih punya cerita seru lainnya, tapi aku akan cerita setelah yang satu ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat, gak terasa waktu maghrib tiba. Waktunya kami sholat. Selesai sholat, kami melakukan holakoh. Dan setelah holakoh, waktunya makan malam. Sahabat, di saat kami sedang lahap menyantap makan malam, tiba-tiba Ustadz Agung membawakan sesuatu untuk kami. Assalamualaikum. Makan apa malam hari ini? Ternyata beliau membawa gudeg buatan santriwati. Wah, bener sahabat, gudegnya enak banget. Tadi kan waktu lagi makan malam tuh, kita makan telur sama kangkung. Terus tiba-tiba Ustadz Agung datang, bilang ada gudeg dari santriwati. Waktu makan tuh rasanya enak sekali, tidak tipu. Rasa gudeg inilah yang membuatku selalu rindu sama Jogja. Kemanapun aku pergi, selalu pingin cepet-cepet kembali ke Yogyakarta. Sahabat, saat hendak istirahat, tiba-tiba Ustadz Fadoli masuk ke kamar kami. Kami jadi kaget. Assalamualaikum. Ngapain? Ternyata kami diajak bermain kaleng challenge. Permainan ini mudah. Kami harus menggelindingkan kaleng tersebut ke arah kertas-kertas yang sudah disediakan oleh Pak Ustadz. Kertas itu kami ambil dan disitulah ada tantangan yang harus kita lakukan. Kita mulai permainannya yuk. Yuk, kalian disendir. Dapat ya ini beta iPhone. iPhone. S5 nih guys. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Cukup. Dianya keripik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, dapat apa Mari? Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Sahabat, aku gagal dalam permainan ini. Padahal aku yakin bisa menjawabnya. Aku jadi tidak dapat hadiah deh. Masih ada 2 untuk barengan.
Ustaz mau lanjutin perjalanan muter-muter lagi ya. Biar ngobrol kamar yang biar langsung tidur semua. Siap. Itu aja ya. Lancar semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah bermain bersama teman-temanku, kami istirahat dulu ya sahabat. Sahabat, seru kan kegiatanku bersama teman-teman santri di Pondok Pesantren Bina Umat ini? Kami sadar, kami dikirim ke pesantren ini pasti ada harapan orang tua yang tersematkan dalam diri kami. Maka meski jauh dari orang tua, aku yakin ilmu yang kupelajari di sini pasti akan berguna dan kelak akan menjadi penolongku serta orang tuaku di akhirat. Doakan aku ya sahabat, semoga dengan ilmu yang kudapat di pesantren ini bisa menjadi pembuka pintu surga bagi kedua orang tuaku. Amin.